Langit sore di sirkuit itu tampak muram, seolah ikut merasakan suasana hati Veda yang sejak pagi ditekan oleh komentar miring dari berbagai pihak. Ia berdiri di tengah padok yang bising, tapi suara-suara itu terdengar seperti gema jauh yang bertabrakan di kepalanya. Selama berminggu-minggu, Uriarte dan kubunya terus meremehkan dirinya, mengatakan bahwa Veda hanyalah angin lewat. Namun hari ini, sesuatu dalam diri Veda berubah, lebih gelap, lebih panas, lebih siap meledak. Ketika sesi latihan bebas dimulai, semua mata awalnya tertuju pada Uriarte, sang pembalap unggulan yang selalu dielu-elukan. Tapi tiba-tiba dunia seperti berbalik arah. Veda melesat keluar dari pit lane dengan kecepatan yang tidak pernah ia tampilkan sebelumnya. Di layar besar, nama Veda melonjak ke posisi pertama dengan selisih waktu yang membuat padok mendadak hening. Bahkan kru Uriarte yang biasanya tertawa sinis kini hanya bisa saling menatap dengan wajah bingung. Di dalam padok tim lawan, bos Uriarte yang sedang memegang tablet data telemetri terbelalak. Tidak mungkin, jeritnya, suaranya lebih keras daripada deru mesin. Ia sampai menjatuhkan tablet itu ke lantai. Kru-kru di sekitarnya tersentak, menoleh, dan melihat grafik performa Veda yang melonjak seperti garis roket. Ini tidak masuk akal. Dia tidak pernah secepat ini, gumamnya, tetapi suaranya tak bisa menyembunyikan ketakutan yang merayap. Sementara itu, dari balik kaca ruang kontrol, Hakim Danish memperhatikan layar-layar monitor dengan tatapan tajam. Matanya menyipit setiap kali putaran waktu Veda muncul di papan. Ia bukan sekadar kaget, ia cemas. Jika Veda benar-benar bangkit, posisinya sebagai pengatur permainan bisa terganggu. Ada sesuatu di tatapan Danish, sebuah niat gelap yang belum disampaikan, tapi sudah terasa mengancam. Di sisi lain sirkuit, Veda terus memacu motornya, merasakan setiap sensasi ban yang menekan aspal dengan sempurna. Ada dorongan asing dalam hatinya, semacam campuran antara kemarahan, tekad, dan semangat balas dendam. Setiap kali ia melewati garis start-finish, ia melihat lampu hijau berkedip seolah memberinya izin untuk menghancurkan keraguan semua orang. Bahkan ia sendiri bingung, bagaimana bisa tubuhnya terasa jauh lebih sinkron dengan motor hari ini. Tapi ia tidak peduli, yang penting, ia tidak boleh berhenti. Setelah sesi latihan usai, semua orang langsung berkerumun di papan waktu. Nama Veda terpampang paling atas, jauh meninggalkan Uriarte. Wartawan mulai bertanya-tanya, kru lawan panik, dan bos Uriarte masih tertegun di sudut padok sambil memegangi kepalanya. Desas-desus mulai beredar, apakah Veda menemukan teknik baru? Apakah ini hanya keberuntungan? Atau apakah ada yang tidak diketahui oleh publik? Namun bagi Veda, kemenangan kecil ini baru permulaan. Ia tahu badai yang lebih besar akan datang. Latihan bebas hanyalah pembuka. Uriarte tidak akan diam. Hakim Danish pasti akan bergerak. Dan sirkuit ini akan menjadi medan perang yang jauh lebih panas dari yang siapapun bayangkan. Tapi di dalam dadanya, bara kecil itu sudah menyala. Dan sekali api itu membesar, tidak ada seorang pun, bahkan Uriarte atau Danish, yang mampu memadamkannya. Padok masih ramai membicarakan waktu putaran Veda ketika Uriarte akhirnya muncul dari ruang ganti dengan wajah tegang yang berusaha ia tutupi. Langkahnya cepat dan penuh ego seperti biasa, tetapi semua orang bisa melihat jelas auranya tidak setenang kemarin. Begitu ia tahu Veda memimpin catatan waktu, ia langsung menghampiri area tim Veda. Semua mata mengikuti gerakannya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Uriarte tidak pernah datang dengan niat baik. "Wah, hebat sekali kamu hari ini," ucap Uriarte dengan senyum sinis, menepuk bahu Veda lebih keras dari seharusnya. Tapi semua orang tahu, hasil latihan bebas itu hanya ilusi. Lihat saja besok, posisimu akan kembali ke bawah. Ucapannya sengaja diucapkan keras, cukup keras supaya wartawan dan kru sekitar mendengar. Beberapa dari mereka langsung terdiam, menahan napas, menunggu reaksi Veda. Veda menatapnya tanpa berkedip. Ada bara kecil di matanya,
yang bahkan orang-orang di belakangnya bisa rasakan panasnya. Tapi ia tahu permainan Uriarte memancing emosi, memaksa kesalahan. Jadi ia hanya menghela napas pelan dan berkata, "Yang penting, aku cepat di lintasan." "Omong kosongmu tidak membuatku lambat." Jawaban itu membuat beberapa kru tersenyum kecil, tapi ekspresi Uriarte langsung mengeras seperti batu. Tepat saat suasana memanas, Hakim Danish datang dengan clipboard di tangan. "Ada yang ribut di sini," katanya dengan nada dingin. Tapi tatapan matanya memperlihatkan hal lain. Ia melihat Veda seolah sedang menilai, mencari celah. Uriarte langsung memanfaatkan momen itu. "Tidak ada yang ribut," katanya lantang. "Aku hanya mengingatkan Veda bahwa keberuntungannya tidak akan bertahan lama." Danish tersenyum tipis, senyum yang membuat Veda merinding. Itu bukan senyum netral, itu senyum orang yang berpihak. Danish kemudian berdehem, seolah sengaja menarik perhatian. "Oh iya, Veda. Tadi aku lihat beberapa manuvermu cukup agresif. Hati-hati saja, besok kami akan memperketat aturan. Jangan sampai ada penalti yang tidak perlu." Ucapan itu seperti pisau halus yang menusuk, dan semua orang tahu kepada siapa ancaman itu diarahkan. Uriarte menahan tawa kecil, menikmati tekanan psikologis itu. Veda mengepalkan tangan di samping tubuhnya. Sejenak ia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa Danish terlalu terang-terangan memihak. Tapi ia sadar satu hal, justru itulah rencana mereka. Mereka ingin ia marah. Mereka ingin ia melakukan sesuatu yang bisa mereka gunakan sebagai alasan untuk menjatuhkannya. Jadi ia hanya berkata, "Terima kasih atas peringatannya," dengan suara yang lebih dingin dari baja. Bahkan Danish sempat kehilangan senyumnya sesaat. Saat Uriarte dan Danish pergi, bos tim Veda mendekat dengan wajah khawatir. "Veda, mereka mulai bergerak," bisiknya. "Kamu harus siap. Setelah performamu tadi, mereka tidak akan tinggal diam." Veda menatap langit yang mulai gelap di luar padok. Awan kelabu menggantung berat, seolah menandakan badai besar yang menunggu waktu untuk pecah. "Biar saja," gumamnya. "Selama aku masih punya kecepatan, aku tidak takut." Tetapi di dalam hatinya, ia tahu betul pertarungan ini baru saja dimulai. Malam mulai turun di sirkuit, namun aktivitas belum benar-benar berhenti. Lampu padok menyala terang, menciptakan bayangan panjang di lantai beton. Di tengah hiruk-pikuk itu, Veda sedang membongkar data telemetri bersama mekaniknya. Mereka mencoba memahami bagaimana ia bisa secepat itu di latihan bebas. Tapi di sudut lain padok, jauh dari mata publik, Uriarte dan Hakim Danish berkumpul di sebuah ruangan yang pintunya ditutup rapat. Pertemuan itu sudah cukup menegaskan, ada sesuatu yang tidak beres. Uriarte terlihat gelisah, mondar-mandir sambil menendang kursi kecil di depannya. "Kita tidak bisa membiarkan dia mengambil spotlight besok," desaknya. "Jika dia tampil seperti tadi, reputasiku habis. Media akan membanding-bandingkan. Aku tidak mau dipermalukan oleh dia, oleh pembalap yang bahkan kemarin dianggap tidak stabil." Danish hanya menghela napas, namun di balik kelambaian itu ada tatapan yang penuh perhitungan. "Tenang," ucap Danish, suaranya rendah tapi tajam. "Aturannya mudah dimanipulasi, selama kita tahu celahnya." Ia menatap layar monitor, di mana rekaman on-board milik Veda diputar berulang-ulang. "Kamu lihat, di tikungan 5 dia agak melebar. Kalau aku mau, itu bisa kuberi peringatan." Uriarte mendekat, wajahnya berubah, bukan lagi panik, tetapi puas. "Bagus, sangat bagus. Jika kita tekan dari awal, dia akan kehilangan fokus." Di luar ruangan tertutup itu, bos tim Veda berusaha menjaga ketenangan. Tapi ia tahu benar ada permainan yang sedang berjalan. Beberapa staf tim lawan terlihat mondar-mandir dengan cara mencurigakan, seperti sedang mengamati padok Veda. Dua wartawan yang dikenal dekat dengan Uriarte sibuk memotret motor Veda, mencari celah untuk membuat isu. "Lihat," kata salah satu mekanik Veda, "mereka mulai menggiring opini." Bos timnya mengangguk, wajahnya menegang. Jika mereka tidak bisa menang di lintasan, mereka akan mencoba menang di luar lintasan.
Sementara itu, Veda memejamkan mata di pitbox, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi bayangan-bayangan dari provokasi sebelumnya terus mengganggu. Kata-kata Uriarte bergema, senyum licik Danish menghantui. Ia tahu mereka tak akan membiarkan kemenangan kecilnya dibiarkan begitu saja. Setiap kali ia membuka mata, ia merasa ada ancaman yang semakin dekat, tak terlihat tapi terasa. Dan ancaman itu bukan dari kecepatan, melainkan dari manusia. Tak lama kemudian, seorang kru memasuki pitbox dengan wajah cemas. Veda, kamu harus lihat ini. Ia memberikan tablet yang menampilkan berita baru. Judulnya begitu menusuk, manuver berbahaya. Hakim pertimbangkan penalti untuk Veda. Veda mengernyit, darahnya terasa naik. Artikel itu ditulis kurang dari 30 menit setelah sesi latihan, jelas ada pihak yang mendorong narasi. Cepat sekali, gumamnya. Hampir tertawa pahit. Bos tim Veda memukul meja kerja dengan keras, membuat beberapa baut beterbangan. Ini jelas permainan mereka. Ia menatap Veda dengan mata yang terbakar. Kamu harus lebih kuat dari ini. Besok mereka akan menyerang dari segala arah, psikologis, media, bahkan regulasi. Tapi kamu harus tetap fokus. Veda mengangguk pelan. Di luar, angin malam bertiup kencang, merambat masuk ke sela-sela padok seolah membawa bisikan peringatan, perang baru saja dimulai, dan babak berikutnya akan jauh lebih kejam. Pagi hari berikutnya membawa hawa yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, lebih berat, seperti sirkuit sedang menahan napas menunggu kejadian besar. Veda bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung menuju padok, ia memilih berdiri sejenak di pinggir lintasan yang masih kosong. Asap tipis dari embun pagi terlihat terangkat saat matahari perlahan naik. Veda menarik napas panjang, hari ini bukan hari biasa. Hari ini ia harus membuktikan dirinya, sekaligus menunjukkan bahwa semua tekanan tidak akan mematahkan mentalnya. Saat sesi latihan resmi dimulai, Veda tidak langsung masuk. Ia menunggu 5 menit, membiarkan pembalap lain mengisi lintasan lebih dulu. Kru-kru lawan melihatnya dengan bingung. Kenapa dia tidak keluar? Tanya salah satu dari mereka. Uriarte, yang sedang memeriksa sarung tangannya, melirik sekilas dan mendengus. Dia takut, dia tahu semua mata akan menilai setiap gerakannya. Namun, senyum itu memudar saat Veda akhirnya keluar dari pit lane dengan kecepatan yang membuat para mekanik spontan menghentikan aktivitas mereka. Sejak putaran pertama, semua orang terdiam menyaksikan telemetri Veda. Ia melaju lebih cepat daripada sesi kemarin. Kecepatan puncaknya naik signifikan, garis racingnya lebih rapi, manuvernya lebih agresif, tapi tetap bersih. Tidak ada kesalahan berarti. Bahkan reporter yang membenci Veda pun terpaksa mengakui ada yang berbeda pada dirinya hari itu. Dia seperti orang lain, gumam salah satu komentator. Seakan tekanan kemarin justru membangkitkan sisi ganas yang selama ini tertidur. Di padok Uriarte, suasana mendadak kacau. Seorang krunya berlari membawa tablet telemetri sambil berteriak, "Bos, lihat angka ini, naiknya gila." Uriarte mengambil tablet itu, dan seketika wajahnya memucat. Kenapa dia bisa secepat ini lagi? Suaranya bergetar, berusaha menutupi kepanikan. Di belakangnya, bos timnya tak bisa menahan diri, apa ini betul? Kenapa datanya kayak roket begini? Jeritan itu bergema keras, membuat beberapa kru lain saling pandang. Ini sudah bukan kecemasan biasa, ini ketakutan. Hakim Danish yang sedang memantau di ruang kontrol ikut terkejut melihat layar monitor yang menunjukkan performa Veda naik drastis. Ia memiringkan badan, mendekati layar lebih dekat, seakan berharap angka itu salah. Tapi tidak, Veda benar-benar menghancurkan prediksi apapun. Danish menegakkan tubuh, wajahnya menegang. Ini tidak boleh dibiarkan, bisiknya. Tangannya mengepal, kuku-kukunya sampai menekan kulit. Jika Veda terus seperti ini, seluruh rencana mereka bisa runtuh dalam sekejap. Sementara itu, di lintasan, Veda merasakan sesuatu yang langka, harmoni sempurna antara tubuh, pikiran, dan mesin.
Setiap tikungan terasa seperti tarian yang ia kuasai dengan mata tertutup. Setiap throttle yang ia buka menghasilkan respon yang presisi. Suara angin menamparkan helmnya, tapi justru membuatnya merasa lebih hidup. Ia tidak peduli siapa yang menonton, siapa yang ingin menjatuhkannya, saat itu hanya ada dirinya dan lintasan. Tekanan, caci maki, ancaman, semua menghilang begitu saja. Ketika sesi usai, papan waktu menampilkan hal yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Veda di posisi pertama, selisih jauh dari semua pembalap lain, termasuk Uriarte. Kerumunan penonton bergelora, media meledak, dan tim lawan panik total. Bos Uriarte terlihat duduk terkulai di kursi, menatap kosong seperti baru kehilangan segalanya. Ini tidak mungkin, katanya lirih, hampir putus asa. Tapi bagi Veda, ini hanya awal. Ia tahu kemenangan ini akan memicu balasan yang lebih kejam, dan ia harus siap menghadapinya. Setelah sesi latihan yang mengguncang itu, padok Uriarte berubah menjadi ruang penuh bisikan panik dan ketegangan. Tidak ada yang berani berbicara lantang, tetapi tatapan mereka menunjukkan hal yang sama, ketakutan pada kebangkitan Veda. Uriarte duduk di kursinya dengan tangan gemetar, menatap layar yang masih menampilkan lap time Veda yang luar biasa. Kalau begini terus, dia bisa juara, gumamnya, suaranya serak seperti tenggelam dalam kepanikan. Bos timnya menatapnya dengan ekspresi keputusasaan. Tidak, kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Di ruang kontrol, Hakim Danish memutar ulang rekaman onboard Veda berkali-kali. Ia memperbesar setiap detail kecil, sudut kemiringan motor, posisi bahu, titik pengereman. Tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran, tidak ada celah. Dan justru itulah yang membuat Danish marah. Dia terlalu bersih, terlalu sempurna, desisnya. Kalau aku tidak menemukan kesalahan nyata, aku harus menciptakannya. Kata-kata itu meluncur dari mulutnya seperti racun yang siap menyerang. Sore itu, ketika sebagian padok mulai mereda, Uriarte mendatangi ruang kontrol dengan langkah tergesa-gesa. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Kau harus melakukan sesuatu, katanya tanpa basa-basi. Kalau besok dia start dari depan, habislah kita. Danish menatapnya lama, kemudian mengangguk pelan. Aku sudah punya rencana. Tapi kau harus pastikan satu hal, ia mendekatkan wajahnya ke Uriarte, jangan sampai ada yang curiga. Uriarte menelan ludah, tetapi mengangguk, ini bukan sekedar persaingan, ini perang. Danish lalu mengeluarkan dokumen penalti dari laci mejanya. Kita akan beri penalti posisi start untuk manuver berbahaya, yang sebenarnya tidak pernah terjadi, katanya sambil tersenyum licik. Uriarte terkejut, tapi kemudian tertawa kecil, tawa yang penuh kelegaan sekaligus kejahatan. Bagus, sangat bagus. Dengan ini, dia akan start dari belakang. Penonton akan pikir itu kesalahannya sendiri. Mereka saling pandang dengan tatapan dua orang yang siap melakukan apapun demi menang, bahkan jika itu menginjak keadilan. Sementara itu, Veda sedang berdiskusi dengan mekaniknya, tidak tahu bahwa rencana jahat sedang disusun untuk menjatuhkannya. Di wajahnya masih tersisa sedikit senyum puas dari performa hebatnya tadi. Namun senyum itu memudar saat ia melihat beberapa kru lawan berjalan melewati padoknya sambil berbisik-bisik dan menatapnya sinis. Mereka makin aneh, komentar salah satu mekanik. Veda hanya mengangguk, tetapi dadanya terasa berat. Instingnya berteriak bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang tidak baik. Ketegangan semakin terasa ketika seorang marshal tiba-tiba datang membawa surat notifikasi. Veda, ini dari Race Direction, katanya sambil menyerahkan amplop resmi. Veda menerimanya dengan alis terangkat, merasa ada yang tidak beres. Ketika ia membuka amplop itu, matanya membesar. Penalti 3 posisi start. Alasan, manuver berbahaya di tikungan 5. Padahal ia tahu, semua orang tahu, itu tidak pernah terjadi. Sejenak dunia seperti berhenti. Kru-kru di belakangnya terdiam, bos timnya mengumpat kasar, dan Veda hanya berdiri kaku, merasa dadanya seperti diremukkan dari dalam. Di kejauhan,
Uriarte memperhatikan reaksi Veda dengan senyum puas. Hakim Danish berdiri di sampingnya, tangan terlipat, ekspresi datar namun penuh kemenangan. Malam ini, dia akan kehilangan fokus, kata Danish tenang. Besok kita pastikan dia tidak bisa bangkit. Uriarte mengangguk, wajahnya kembali dipenuhi keangkuhan yang sempat hilang. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir Veda akan hancur. Namun mereka tidak tahu, mereka baru saja menyalakan api yang jauh lebih besar dari apapun yang mereka bayangkan. Setelah menerima surat penalti itu, Veda berjalan perlahan menuju pit box-nya. Tidak ada kata-kata, hanya langkah berat dan tatapan kosong. Kru-kru di sekitarnya mencoba menyapa, namun mereka bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti dirinya. Bos timnya menyusul dari belakang, menepuk bahu Veda. Kita akan banding, katanya, berusaha memberi harapan. Tapi Veda hanya menggeleng lemah. Tidak ada gunanya, mereka sudah memutuskan. Suaranya terdengar pelan, seperti seseorang yang sedang menahan beban yang hampir menghancurkan tulang punggungnya. Begitu pintu pit box tertutup, Veda duduk di kursi kecil di sudut ruangan. Ia menunduk, meremas sarung tangannya dengan keras. Di kepalanya, semua momen dari latihan pagi tadi terputar kembali, performa terbaik dalam hidupnya, kecepatan yang menakutkan, harmoni sempurna dengan lintasan. Dan kini, semua itu direnggut oleh alasan palsu, oleh permainan busuk, oleh orang-orang yang takut kalah. Untuk pertama kalinya setelah lama, Veda merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan, ketidakberdayaan. Mekaniknya mencoba mendekat. Veda, kamu gak salah. Semua orang lihat onboardmu. Kamu sama sekali nggak berbahaya. Tapi Veda tidak menjawab. Ia hanya menatap kedua tangannya, seakan bertanya pada dirinya sendiri apakah ia masih layak berada di sana. Dunia yang dulu ia cintai tiba-tiba terasa kejam, tidak adil, dan penuh jebakan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Satu tetes air mata jatuh, bukan karena kalah, tapi karena dikhianati. Di luar pit box, media mulai memberitakan penalti itu. Judul-judul clickbait bermunculan, Veda terlibat manuver liar, kecepatan tinggi disertai manuver berbahaya. Semua itu seperti serangan bertubi-tubi pada batinnya. Kru tim lain memandangnya dengan tatapan meremehkan, dan beberapa bahkan berbisik sambil menunjuk ke arahnya. Setiap bisikan itu terasa seperti pisau yang menusuk telinga Veda. Ia menggertakkan gigi, tetapi rasa sakitnya tidak hilang, hanya semakin menumpuk. Sementara itu, Uriarte dan Hakim Danish mengamati dari kejauhan, merasa puas dengan kekacauan yang mereka ciptakan. Uriarte bahkan sempat berdecak sinis, lihat, anak itu gampang dipatahkan. Danish tersenyum tipis, besok dia tidak akan punya fokus. Penalti sudah cukup untuk menghancurkan mentalnya. Mereka percaya bahwa permainan mereka berhasil. Mereka percaya Veda akan runtuh. Namun mereka tidak melihat satu hal, api kecil yang mulai hidup di balik kesedihan itu. Ketika malam tiba, bos tim Veda duduk di sampingnya. Kau mau tahu sesuatu? Katanya pelan. Pembalap besar bukan yang tidak pernah dijatuhkan, tapi yang bisa bangkit meski dijatuhkan dengan cara paling kotor. Veda menatapnya. Matanya masih memerah. Tapi mereka mempermainkan aku, gumamnya. Mereka menjatuhkanku bahkan sebelum balapan dimulai. Bosnya menghela napas, lalu menatapnya lurus-lurus. Justru itu, mereka takut. Mereka takut kamu menang. Kamu sadarkan, hanya pembalap yang paling ditakuti yang akan dijatuhkan seperti ini. Kata-kata itu seperti percikan api yang menyentuh bensin. Di dalam dada Veda yang retak itu, sesuatu mulai menyala kembali, pelan, tapi pasti. Ia menegakkan tubuh, menghapus sisa air mata, lalu berdiri perlahan. Kalau begitu, katanya dengan suara baru, suara yang jauh lebih tajam dan penuh determinasi, besok aku akan pastikan mereka menyesal telah menyentuhku. Di luar, angin malam bertiup kencang, seolah ikut menjadi saksi lahirnya kembali seorang pembalap yang akan membawa badai besar ke lintasan. Seluruh padok mendadak sunyi ketika Veda keluar dari ruang investigasi Race Direction.
Cahaya lampu di lorong itu terasa terlalu terang, terlalu menelanjangi segala ketegangan yang menggantung di udara. Wajah para kru Red Falcon Racing pucat, tak ada satupun yang berani berbicara. Hanya suara sepatu Veda yang terdengar memantul, pelan, berat, seolah membawa beban puluhan kilogram ketidakadilan yang menekan dadanya. Sementara itu, di dalam ruangan, Uriarte dan Hakim Danish masih berkutat dengan berkas, siap melancarkan putusan yang sudah terasa tak adil sejak awal. Ketika Veda kembali ke pit, Bos Arga langsung menghampirinya dengan langkah cepat. "Gimana hasilnya?" Suaranya nyaris berbisik, tapi getaran marahnya terasa jelas. Veda hanya menghela napas panjang, menatap lantai. "Mereka tetap bersikeras aku salah, bos," ucapnya. Jawaban itu membuat Arga memejam kuat, menekan emosi yang hampir meledak. Kru lain menatap dengan campuran marah dan putus asa, seolah seluruh rencana besar mereka runtuh dalam sekejap. Namun tepat sebelum Arga sempat membalas, pintu ruang Race Direction terbuka keras. Uriarte melangkah keluar dengan wajah kemenangan, sementara Hakim Danish mengikuti dari belakang dengan ekspresi angkuh yang sama. Beberapa wartawan yang menunggu langsung mengerubungi mereka. "Benar Veda dianggap melakukan manuver berbahaya?" tanya salah satu reporter. Uriarte tersenyum miring. "Fakta tidak bisa dibantah," jawabnya. Kata-kata itu bukan hanya penghinaan, tapi sebuah tamparan yang disengaja. Arga berdiri tegak, rahangnya mengeras. Ia melangkah mendekati mereka, menghentikan langkah Uriarte tepat di depan pintu pit. "Kalian yakin dengan keputusan itu?" Suaranya rendah namun berbahaya. Uriarte menahan tawa kecil. "Kami yakin. Atau ada yang keberatan?" Rido, teknisi muda yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba meninju meja pit hingga bergema keras. Para wartawan terperanjat. Drama meledak tepat di tengah padok. Ketegangan itu memuncak ketika Veda tiba-tiba maju, menatap Danish langsung. "Kalau menurut kalian aku salah, fine. Tapi lihat rekamannya sekali lagi. Putar video dari kamera belakangku, jangan cuma dari angle Uriarte," ujarnya dengan suara tegas yang mengejutkan semua orang. Untuk pertama kalinya, Danish terlihat ragu. Ia melirik Uriarte sejenak, lalu berkata, "Kami sudah cukup bahan." Tapi Veda membalas cepat, "Justru itu masalahnya. Kalian cuma lihat bahan yang kalian mau." Perkataan itu mengguncang padok seperti gempa kecil. Para kru dari berbagai tim lain ikut memperhatikan, bisik-bisik bermunculan, dan beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam situasi panas itu. Arga menatap Danish dan berkata, "Kalau kalian yakin tidak salah, putar videonya di sini." Sekarang, suasana mendadak berubah seperti ruang penghakiman, dan untuk pertama kalinya, posisi Uriarte dan Danish tampak terdesak. Mereka tak menyangka Veda dan timnya berani menantang terbuka. Hakim Danish akhirnya mengambil tablet, tapi ketika jari-jarinya hendak menyentuh layar, tiba-tiba sebuah suara dari Race Control memanggilnya melalui intercom. "Danish, kembali ke ruangan. Ada perubahan laporan analisis." Semua orang terdiam. Uriarte terlihat pucat seketika. Veda merasakan jantungnya berdegup aneh, seperti firasat bahwa sesuatu yang selama ini disembunyikan akhirnya akan pecah. Dan drama yang lebih besar baru saja akan dimulai. Danish berjalan cepat kembali menuju ruang Race Direction, wajahnya yang tadi angkuh kini dipenuhi kecemasan. Suara intercom barusan seperti pisau yang menusuk ketenangannya, seolah ada seseorang di dalam sana yang memegang kebenaran yang selama ini mereka tutupi. Uriarte mengikuti dari belakang dengan langkah tergesa, dan itu saja sudah cukup membuat padok yakin ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu, Veda dan timnya menunggu di luar, berdiri tegang seperti menyaksikan sidang yang menentukan nasib hidup seseorang. Di dalam ruangan, terdengar suara ramai, lebih ribut dari biasanya. Pintu tertutup rapat, tapi beberapa potongan suara berhasil bocor keluar. "Kalian tutupi. Rekaman ini dari mana? Ini tidak bisa dipalsukan." Kata-kata itu menyambar telinga semua yang mendengarnya, membuat bulu kuduk meremang.
Arga saling pandang dengan Rido dan kru lainnya. Mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin mengubah seluruh arah cerita ini. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka pelan. Kepala komite balap keluar dengan wajah muram, ekspresi yang membuat suasana merinding. Ia memegang sebuah flash drive kecil, tapi jelas membawa bobot besar. Kami minta semua pihak yang bersangkutan masuk, katanya. Veda, Arga, Uriarte, dan Deniz masuk ke ruangan itu. Begitu pintu menutup, udara seperti membeku. Komite memainkan rekaman baru yang disebut sebagai laporan analisis tambahan. Layar menampilkan gambar dari kamera pinggir trek, kamera yang seharusnya tidak aktif di sesi itu karena rusak. Namun kini tampak jelas, manuver Uriarte lah yang memotong jalur terlebih dulu, menyenggol bagian depan motor Veda, dan membuatnya seolah menjadi pihak yang agresif. Lebih parahnya lagi, terlihat Deniz sebelumnya menerima pesan di ponselnya dari seseorang yang meminta kasus dipermudah untuk Uriarte. Uriarte langsung pucat, Deniz gemetar. Mereka berdua saling melirik, saling menyalahkan dengan tatapan penuh panik. Itu tidak seperti yang tampak. Deniz mencoba membela diri. Kepala komite menatapnya dingin. Kami tahu siapa yang mengirim pesan ini. Dan kami juga tahu kalian sengaja memotong bukti rekaman dari kamera belakang Veda. Arga mengepalkan tangan, menahan amarahnya yang hampir meledak. Sementara Veda hanya menatap layar dengan campuran kaget dan sakit hati. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kepala komite berkata, kami akan mengeluarkan pernyataan resmi. Investigasi ulang dibuka, dan hingga keputusan baru keluar, penalti terhadap Veda dicabut. Seisi ruangan tercengang, termasuk Veda sendiri. Uriarte meledak, kalian gak bisa berlaku seenaknya. Ini politik tim besar, kalian gak paham taruhannya. Namun kata-kata itu justru menjadi bukti betapa busuk permainan yang mereka lakukan. Veda keluar dari ruangan itu dengan napas berat, tetapi kali ini dadanya terasa jauh lebih ringan. Kru Red Falcon Racing menyambutnya dengan sorak tertahan, beberapa bahkan meneteskan air mata lega. Tapi Arga hanya menatap jauh ke langit padok dan berkata pelan, ini belum selesai, dah. Mereka pasti balas. Veda mengangguk, matanya menajam, karena ia tahu drama yang memanas ini baru menggores permukaan. Yang lebih besar, dan lebih berbahaya, sedang menunggu di tikungan berikutnya. Setelah pengumuman investigasi ulang menyebar seperti badai di padok, suasana berubah drastis. Media mulai mengepung area Red Falcon Racing, menyorot wajah Veda yang kini menjadi pusat kontroversi global. Namun di tengah sorotan kamera, terlihat jelas ada sesuatu yang bergerak dari kejauhan. Uriarte, dengan wajah merah dan rahang tegang, berjalan cepat menuju Veda seolah ingin menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Para kru yang melihatnya langsung siaga, seakan mereka tahu pertarungan verbal yang jauh lebih panas akan pecah. Uriarte berhenti tepat di depan Veda, napasnya tersengal menahan emosi. Kamu pikir kemenanganmu ini bersih? Kamu pikir publik bakal percaya bocah kayak kamu? Katanya dengan suara tajam, hampir seperti bisikan iblis. Veda tidak mundur sedikit pun. Gue nggak butuh bikin orang percaya. Rekaman sudah bicara, balasnya tenang, meski detak jantungnya menghantam dada. Kerumunan wartawan membentuk lingkaran, menjadikan konfrontasi itu seperti duel tanpa pedang, tapi sama mematikan. Tiba-tiba Uriarte mencengkeram kerah baju Veda. Sorakan dan teriakan muncul dari berbagai arah. Rido refleks maju, begitu pula dua mekanik lain yang langsung menarik Uriarte menjauh. Namun sebelum mereka sempat mendorongnya lebih jauh, Uriarte berteriak, kamu cuma boneka tim kecil. Tanpa perlindungan, kamu NOTHING. Kalimat itu menghantam Veda lebih keras dari dorongan apapun, karena itu adalah bentuk penghinaan paling rendah terhadap kerja keras yang selama ini ia perjuangkan. Arga akhirnya turun tangan. Dengan langkah cepat dan wajah dingin seperti badai, ia berdiri di antara kedua pembalap itu. Satu kata lagi, dan saya pastikan kariermu runtuh lebih cepat daripada reputasi kamu hari ini.
Nada suaranya rendah, namun begitu tegas hingga membuat semua orang terdiam. Uriarte menggertakkan gigi, tapi tatapan tajam Arga membuatnya terpaksa mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tak berdaya. Namun drama itu tidak berhenti di sana. Hakim Danish muncul dari balik kerumunan, mencoba menyelamatkan muka sendiri. "Kita semua harus tenang. Ini hanya salah paham analisis," katanya. Tetapi sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, salah satu staf Rache Direction datang dan menyerahkan sebuah map. Danish membukanya, dan wajahnya langsung berubah pucat seperti kertas. Di dalamnya terdapat log percakapan lengkap antara dirinya dan pihak bayangan yang memintanya memanipulasi laporan. Media langsung menyorot Danish dengan puluhan pertanyaan. "Apakah Anda terlibat? Siapa yang menyuruh Anda? Kenapa bukti dipotong?" Suasana berubah menjadi kekacauan total. Danish mundur selangkah, gemetar, mencoba menutupi wajahnya. Veda menyaksikan semua ini dengan campuran marah dan lega, marah karena permainan kotor itu hampir menghancurkan kariernya, lega karena kebenaran akhirnya muncul. Arga merangkul bahunya dan berbisik, "Kita menang satu babak, bukan seluruh perang." Sementara itu, jauh dari kerumunan, Uriarte berdiri diam memandangi layar besar yang memutar ulang rekaman lengkap kecelakaan itu. Ekspresinya perlahan berubah dari marah menjadi cemas, dari cemas menjadi takut. Karena ia sadar, setelah aib ini terbongkar, satu-satunya cara mempertahankan harga diri hanyalah satu, mengalahkan Veda di trek. Apapun caranya. Dan dari tatapan matanya yang membara, jelas bahwa bab terakhir dari drama panas ini akan jauh lebih mengerikan. Hari balapan akhirnya tiba, namun atmosfer padok terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Sorotan media, analisis para komentator, dan bisik-bisik penggemar semuanya mengarah pada satu titik, duel panas antara Veda dan Uriarte. Setelah aib manipulasi terbongkar, nama Uriarte tercoreng, sementara Veda justru menjulang menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan. Namun Veda sendiri tidak sempat menikmati apapun dari itu, dadanya naik turun cepat, bukan karena takut, tapi karena ia tahu balapan ini bukan lagi soal poin, ini soal martabat. Ketika para pembalap berbaris di grid start, kamera menyorot wajah Veda dari jarak dekat. Mata pemuda itu tajam, penuh tekad, seolah seluruh luka hati dari insiden sebelumnya berubah menjadi api yang menyala tanpa bisa dipadamkan. Uriarte, beberapa meter di depannya, menoleh ke belakang. Tatapan mereka bertemu, dua musuh yang telah melewati batas konflik biasa. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya aura tegang yang membuat bulu kuduk semua penonton berdiri. Lampu start menyala merah, 5.4.3, dunia seakan membeku. Begitu lampu padam, motor-motor melesat seperti anak panah. Uriarte langsung mengambil posisi agresif, mencoba memotong jalur Veda sejak tikungan pertama. Namun Veda sudah mengantisipasi, melaju di sisi samping dengan manuver presisi yang membuat komentator berteriak tak percaya. Kedua pembalap saling menukar posisi seperti dua petir yang berlomba menyambar bumi. Ketika balapan memasuki lap ke-7, tensi tiba-tiba memuncak. Uriarte terlihat semakin nekat, terlalu nekat. Ia menekan rem terlambat di tikungan cepat kanan, membuat motornya hampir menyentuh fairing milik Veda. Penonton menahan napas. Veda sempat kehilangan kestabilan, namun berhasil mengembalikan kontrol dengan keberanian luar biasa. Uriarte hampir menabraknya lagi, teriak komentator. Sementara Arga di pit wall memukul pagar keras sambil berteriak, mainnya kotor lagi dia. Pada lap ke-10, sebuah momen epik terjadi. Veda membaca pola Uriarte, ia tahu lawannya akan mencoba serangan yang sama. Ketika memasuki tikungan hairpin, Veda menahan sedikit kecepatannya, membuat Uriarte terpancing melakukan dive bomb terlalu dalam. Dan di detik itulah Veda memutar motor dengan sudut ekstrim, mengambil jalur potong balik yang sempurna. Penonton berdiri, kru menjerit, Uriarte terpaku, ia disalib secara telak, di manuver yang akan dikenang bertahun-tahun. Lap terakhir tiba,
Veda berada di depan, Uriarte mengejarnya dengan amarah yang hampir membutakannya. Setiap meter terasa seperti perang urat saraf. Namun di tikungan terakhir, ketika Uriarte mencoba melakukan serangan putus asa, ban belakangnya tergelincir sedikit cukup untuk membuatnya kehilangan momentum. Veda melesat keluar tikungan dengan keindahan yang bagai adegan film slow motion, sementara garis finish menanti di depan. Dan saat ia melewatinya, seluruh sirkuit meledak dalam sorak kemenangan. Veda menghentikan motornya, mengangkat helm, dan menatap langit dengan napas tersengal. Tangannya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena ia berhasil membungkam semua keraguan, semua fitnah, semua manipulasi yang hampir merenggut mimpinya. Arga dan kru berlari menghampiri, memeluknya dengan air mata haru. Sementara itu, di belakang, Uriarte berhenti dengan kepala tertunduk, helm masih menutup wajahnya, seolah ia tak mampu menghadapi dunia setelah dipermalukan di depan jutaan pasang mata. Dan demikian, drama memanas ini mencapai ujungnya, kemenangan yang bukan hanya tentang kecepatan, tetapi pembuktian diri yang tak terbantahkan.